dulu dong ya. Oke Ibu, saya mau mengantarkan RPP pembelajaran saya. Oh ini RPP yang untuk supervisi ya. Oke, saya tulis dulu ya Bu ya. Ini Pak I untuk kelas 4 ya Bu. Oke, di sini identitas sudah ada, kemudian tadinya ada, label dan indikator, ya. Kemudian juga pembelajaran, materi pembelajaran. Kemudian penilaiannya di sini ada penilaian proses dan hasil, ada sifat, ada ya, ini lengkap semua. Punya apa ya namanya? Familinya ada, ada. Oke, baik kok. Untuk supervisi RPP saya rasa bagus. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya juga sebagus yang ada di sini ya. Jadi pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke Ibu, ini silakan Ibu bawa RPP-nya. Nanti tolong dikirimkan 2, buat saya 1 nanti pada saat pelaksanaannya ya Bu ya. Silakan dilanjut Ibu pelajari RPP-nya, materinya dikuasai, kemudian pengkondisian kelasnya ya. Ini mudah-mudahan sukses prosesnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa.
Allah adalah yang paling layak untuk mendapat pujian. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, ciptaan Allah itu ada langit dan ada juga yang di bumi. Ciptaan Allah yang di langit itu ada apa saja? Seperti matahari, bulan, bintang, planet, dan lain sebagainya. Itu semuanya ciptaan Allah yang ada di langit.
Dede harus naik dari belakang kiri. Tunggu sebentar. Karena bukan mati-mati, aku jadi terjatuh deh. Apa gara-gara apa jadi kesentuh? Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang sayang Allah sih? Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan musibah telit dong. Apalagi kepada adik sendiri. Saudara ya. Teman Dede bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Emangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu kamu panggil aku saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dede bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dede yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dijalankan. Kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Tiba-tiba udara, angin, akar pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dede, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Roman, Bu, dia bisa mengerjakan operasi pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru cakung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dede tahu kenapa Kak Dede bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dede pikir Dede itu orang yang akut, padahal Kak Dede kan celaka. Lalu kenapa Dede sayang sama Ibu? Karena Ibu juga sayang sama Dede. Suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit Ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya yang mendalamkan sehingga Nabi Musa dan hidupnya bisa selamat dari kejaran Tuhan. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbatas pada akhirnya jadi ini. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dede sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Baik. Dari video pembelajaran sumber belajar yang kita tonton tadi, kan di situ mencontohkan ada seorang anak yang akhirnya dia tidak mau berbagi makanan dengan saudaranya
sekelompok, kalian kerjakan kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan ini nanti gabung ya di sini ya, kelompok 4. Nah, sebelum mengerjakan, di sini ada langkah-langkahnya nih. Ayo berdiskusi teman-teman sekelompok.
Ya, berarti lanjutkan.